Shalom dan salam sejahtera untuk kita. Hari ini saya akan berkongsi firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 21 hingga ayat ke-32. Ya, dalam Yohanes 13 ayat 21 hingga ayat ke-32. Jadi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus melayani kami, supaya kami dapat merenungkan firman-Mu Tuhan dengan baik. Kami mohon Roh Kudus Tuhan memimpin setiap pribadi kami. Kami berdoa semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya kongsikan hari ini adalah dalam Yohanes 13 ayat 21 hingga ayat ke-32. Jadi tema yang saya ambil di sini adalah Yesus yang sudah dipilih, ya. Jadi inilah kalau kita lihat dalam Yohanes ini yang dituliskan dalam Yohanes 13 ayat 21 hingga 32 ini, ya. Ini merupakan menceritakan tentang hari kesengsaraan Yesus, ya, tentang hari kesengsaraan Yesus, ya, di mana masa itu kalau kita lihatnya Yesus mengatakan bahwa ada seorang murid dia yang akan mengkhianati dia, ya, yang akan mengkhianati dia, yang akan menjual dia, ya. Kita tahu siapakah murid Yesus itu, ya, yang pernah menjual Yesus itu. Pastinya adalah Yudas Iskariot, ya, Yudas Iskariot. Jadi apakah kesan dari pengkhianatan Yudas Iskariot itu hanya berhenti di situ saja, ya? Tidak kan? Apakah pengkhianatan dari Yudas Iskariot boleh menghalangi pekerjaan Allah dalam Yesus Kristus? Ya? Pastinya tidak, ya. Jadi apakah yang kita belajar di sini, ya? Yang pertama, ya, rancangan Allah tetap mulia dalam Yesus, ya. Rancangan Allah tetap mulia dalam Yesus Kristus sendiri, ya. Walaupun kita tahu Yudas telah mengkhianati Yesus, menjualnya, ya, tetapi rancangan Allah itu tetap terjadi mulia dalam Yesus, ya. Sebab apa? Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan, ya, sudah memilih Yesus, ya. Sudah memilih Yesus untuk pekerjaan yang mulia, ya. Untuk supaya apa? Supaya perkara mulia berlaku dalam Yesus sendiri, ya. Yaitu melalui pengorbanan Yesus di kayu salib untuk penebusan dan untuk penghapusan dosa bagi manusia, ya. Jadi inilah Tuhan sendiri yang sudah memilih, ya, Yesus, dan dia juga sendiri yang memuliakan Yesus sendiri, ya. Oleh itu kita sebagai seorang Kristen hari ini, ya, kita harus tahu, ya, rancangan Tuhan di dalam Yesus itu adalah mulia, ya. Karena apa? Karena Tuhan sendiri sudah memilih dan juga sendiri yang sudah memuliakan Yesus, ya. Melalui apa? Melalui persembahan yang sudah Yesus persembahkan diri di hadapan Allah sendiri, ya. Jadi itulah yang kita boleh belajar di sini, ya, bahwa Tuhan sudah memuliakan Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kemuliaan Allah juga dinyatakan dalam Yesus sendiri, ya. Jadi kemuliaan Allah pun telah dinyatakan dalam Yesus. Yesus sendiri, ya, sudah menyatakan kemuliaan Allah itu bagaimana untuk kita hari ini, ya, kepada manusia. Yesus menyatakan kemuliaan Allah itu bagaimana, kasih Allah itu bagaimana untuk kita. Dan Yesus sudah nyatakan, Yesus sudah laksanakan hal ini, yaitu di kayu salibnya. Itulah, ya, Yesus nyatakan bagaimana belas kasihan Tuhan itu, ya. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu untuk kita, ya.
bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kasih karunia Tuhan itu untuk kita ya. Di sana menunjukkan itulah yang menunjukkan bagaimana kemuliaan Tuhan itu melalui pribadi Yesus Kristus sendiri. Jadi kita sebagai seorang yang percaya hari ini, kita juga harus sadar ya bahwa melalui Yesus ya, kita sudah mengalami kemuliaan Allah dalam hidup kita ya. Kita sudah menikmati kasih Allah dalam hidup kita. Melalui Yesus kita sudah menerima belas kasihan Allah dalam hidup kita. Melalui Yesus kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan ke atas dosa kita ya. Jadi itulah pribadi Yesus telah menyatakan kemuliaan Allah itu bagaimana terhadap kita manusia di dunia ini. Dan hal yang terakhir, yang ketiga, kemuliaan Tuhan Yesus juga tidak dapat dihalangi oleh apapun ya. Kemuliaan Tuhan Yesus tidak dapat dihalangi oleh apapun ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah dimuliakan oleh Bapa di surga ya. Dia sudah berkenan dia sudah berkenan di hadapan Bapa ya, dan Tuhan sudah memilih dia. Jadi kemuliaan yang ada dalam Tuhan Yesus tidak dapat dihalangi oleh apapun keadaan ya. Misalnya masa itu Yudas ya menghalangi Yesus melalui pengkhianatannya, tetapi pengkhianatan Yudas itu juga tidak mampu menghalangi kemuliaan Allah yang ada dalam Tuhan Yesus sendiri ya. Dan kemuliaan Allah itu sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui di kayu salib. Jadi ingatlah, sebagai seorang Kristen hari ini juga kita harus tahu ya. Jadi ingatlah bahwa kemuliaan Allah itu tidak dapat dibatasi oleh apapun ya. Kemuliaan Allah itu tetap mulia, kemuliaan Allah itu tetap ada dalam Kristus sendiri ya. Jadi itulah kita harus bersyukur hari ini karena kita memiliki Yesus ya dalam hidup kita, karena kita memiliki kemuliaan yang kekal, karena kita memiliki kemuliaan yang sejati, karena kita memiliki kemuliaan yang abadi yang ada dalam Tuhan Yesus ya, yang tidak dapat dihalangi oleh apapun ya. Dan dia tetap mulia ya. Berbanding kemuliaan-kemuliaan yang ada di dunia ini, itu semua sementara saja ya. Kemuliaan yang ada di dunia ini semua sementara. Semua boleh binasa, semua boleh sementara ya. Tetapi kemuliaan Tuhan yang ada dalam Tuhan Yesus itu adalah kemuliaan yang kekal, abadi, dan berlaku selama-lamanya. Jadi kita sebagai seorang Kristen hari ini ya, biarlah kita menempatkan diri kita di dalam Yesus ya, karena di sana ada kemuliaan ya yang selama-lamanya, dan kemuliaan itu juga pasti kita akan alami selama-lamanya di dalam Tuhan sendiri ya. Inilah firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita. Marilah kita belajar bersama-sama. Ingatlah ya bahwa rancangan Tuhan ya dalam Yesus itu adalah tetap mulia ya. Tuhan sendiri yang memuliakan Yesus. Yang kedua juga, Yesus juga telah menyatakan ya kemuliaan Tuhan itu bagaimana, ataupun kemuliaan Allah itu bagaimana melalui pribadinya ya. Dan yang ketiga juga, kemuliaan Tuhan yang ada pada Yesus itu tidak dapat dihalangi oleh apapun keadaannya di dunia ini, karena kemuliaan Tuhan itu adalah kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin.